Halo Sobat Traveler, apa kabar kali ini? Kali ini kita jalan-jalan di daerah Dewi Sri sambil kita berbincang-bincang tentang sesuatu berita yang sangat trending tentang Eliezer ini. Dan di sini Sobat Traveler bisa lihat kawasan Dewi Sri dan kita akan menuju ke daerah Legian Street dan juga ke Kuta. Nah, di hari ini Majelis Hakim membeberkan hal-hal apa yang meringankan hukuman Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan vonis hanya 1 tahun 6 bulan penjara dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Majelis Hakim menyatakan hanya ada satu hal yang memberatkan Richard, yakni Majelis Hakim menilai hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai oleh terdakwa sehingga akhirnya Brigadir Joshua meninggal. Adapun hal yang meringankan antara lain, Majelis Hakim menyatakan Richard Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum. Majelis Hakim juga melihat Richard yang masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki kelak di kemudian hari. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa, kata Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 15 Februari 2023. Richard Eliezer Pudihang Lumiu, terdakwa eksekutor Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, kata Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso. Vonis lebih rendah dari tuntutan jaksa. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum pada Rabu 18 Januari 2023. Richard Eliezer dituntut jaksa 12 tahun penjara. Dalam surat tuntutannya, jaksa menyimpulkan Richard Eliezer telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Mengenai jaksa, kami jaksa penuntut umum menentukan Majelis Hakim agar menyatakan Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan primer melanggar pasal 340 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dipotong masa penahanan, kata jaksa saat membacakan tuntutan. Sebelum membacakan tuntutan, jaksa penuntut umum mengatakan peran Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai eksekutor pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi pemberat tuntutan 12 tahun. Hal yang memberatkan adalah karena terdakwa merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, kata jaksa sebelum membacakan tuntutan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, hal memberatkan lain karena perbuatan terdakwa Richard Eliezer menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban
dan menimbulkan keresahan serta kegaduhan yang meluas di masyarakat. Jadi itulah sedikit singkat cerita tentang Eliezer, karena juga kemungkinan sobat traveler menonton di YouTube atau di TV, karena berita ini sangat trending di hampir kemungkinan di seluruh dunia. Jadi kita hanya sedikit bicara tentang Eliezer ini, dan semoga tidak ada lagi sambo-sambo berikutnya dan yang lain, dan semoga kejadian-kejadian ini tidak terjadi di keluarga kita atau di orang lain juga. Oke sobat traveler, nah dan di sini kita jalan-jalan sore, dan seperti yang sobat traveler lihat, sekarang Bali sudah semakin ramai sehingga jalan-jalan sudah mulai macet. Nah, untuk di sini kita akan mengarah ke Jalan Raya Legian. Jika kita belok kiri ini, kita bisa langsung ke daerah Jalan Legian juga, tetapi kita akan ikut di sebelah kanan agar sobat traveler bisa melihat jalan utama Legian Street, agar supaya jika sobat traveler nanti berlibur di sini, sobat traveler bisa mengetahui dan memahami tempat-tempat wisata atau jalur yang harus sobat traveler lewati. Nah, semua toko-toko di daerah sini sudah dibuka, karena seperti sobat traveler lihat, tempat di sini sudah sangat ramai. Untuk penjelasan Legian, saya sudah pernah menjelaskan kepada sobat traveler, karena sudah beberapa kali saya nge-vlog juga tentang daerah Legian ini. Jadi sobat traveler juga bisa menonton video-video lama saya yang sudah saya upload tentang daerah Legian ini, yang hanya berbeda saja keramaiannya. Jadi sobat traveler bisa melihat saya memakai juga motor, karena kalau memakai mobil kita akan terhambat dengan waktu karena sudah mulai macet di sini. Jika sobat traveler yang baru juga menonton channel ini, saya akan sedikit menjelaskan juga tentang Jalan Legian ini, karena Jalan Legian tujuan wisata populer di waktu malam hari juga. Tujuan wisata populer di waktu malam, Legian merupakan salah satu tempat favorit juga wisatawan untuk berlibur yang dikenal sebagai pusat wisata di Kuta. Daerah Legian terbentang mulai dari Jalan Melasti hingga Jalan Arjuna, dan satu-satunya akses untuk menuju pantai Kuta dan Waterboom Park. Nah, kawasan Legian Street tidak pernah sepi pengunjung. Kemarin karena COVID, tempat ini atau jalan ini sangat sepi dan tidak ada satupun wisatawan yang berjalan kaki di trotoar. Tetapi di saat ini sobat traveler bisa melihat sendiri Jalan Legian sudah hidup kembali, walaupun belum 100%. Bisa dibilang juga jalan hidup 24 jam di tempat ini yang dulunya, karena sobat traveler tidak perlu heran apabila sobat traveler mendapati sejumlah klub malam yang beroperasi sampai dini hari dan banyaknya wisatawan yang hilir mudik
keluar masuk sekitar Legian hingga tengah malam. Jika sobat traveler tipe wisatawan yang suka berbelanja, maka juga Legian Street Bali akan menjadi lokasi terbaik untuk menghabiskan waktu memborong banyak oleh-oleh khas Bali. Sepanjang jalan, Legian dipenuhi berbagai macam toko yang menjual aneka seperti buat tangan, seperti camilan, aksesoris, tenun khas Bali, fashion kekinian hingga pakaian selancar khusus wanita. Karena di daerah Legian Street ini terdapat toko yang sangat terkenal, yaitu Billabong dan Ripkel. Berada di tempat ini tidak perlu mengkhawatirkan akomodasi karena terdapat banyak penginapan dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi apabila sobat traveler ingin menginap, carilah tempat yang sesuai dengan budget liburan. Selain dapat menghemat pengeluaran, juga memudahkan sobat traveler mengakses tempat wisata sekitar kota. Bahkan, Legian Street juga menjadi pusat wisata kuliner, di mana sobat traveler bisa menemukan makanan lokal hingga barat di beberapa kafe atau restoran terkenal. Selain menjadi pusat perbelanjaan dan hiburan malam, bagi para wisatawan, daya tarik lain dari Legian adalah Monumen Bali. Monumen yang terletak di tengah-tengah jalan Legian dibangun untuk mengenang tragedi bom Bali. Kehadiran monumen ini dianggap sebagai bentuk bangkitnya pariwisata di Jalan Legian, yang mana juga sangat aman dikunjungi oleh siapapun. Itulah sedikit penjelasan tentang Legian Street dan tips wisata di Legian untuk sobat traveler. Pertama, siapkan anggaran jika ingin berbelanja di Legian. Kedua, jika ingin terjebak macet, berjalan kaki juga dapat dilakukan untuk menjelajahi Legian. Ketiga, waktu berkunjung terbaik saat sore hari. Tidak begitu panas untuk berburu oleh-oleh ataupun wisata kuliner. Tetapi, jika ingin menikmati kehidupan malam Bali, sobat traveler bisa datang malam hari bergabung bersama ratusan turis mancanegara lainnya. Lokasi ini di Jalan Raya Legian berada di antara Kuta dan Seminyak. Untuk rute menuju Jalan Legian merupakan salah satu jalan yang terkenal di Bali, sehingga akan sangat mudah untuk menuju ke sana. Jadi sobat traveler, jika ingin ke sini rute menuju Jalan Legian, jika memakai mobil, sobat traveler bisa dari Bandar Udara Internasional Ngurah Rai melalui Jalan Bypass Ngurah Rai. Sobat traveler ambil Jalan Airport Ngurah Rai ke Jalan Bypass Ngurah Rai. Tetap di Jalan Bypass Ngurah Rai, ambil Jalan Sunset Road ke Jalan Raya Legian. Untuk fasilitas di wisata bahari, Pantai Legian yang paling banyak dikunjungi diantaranya adalah Pantai Pasir Putih atau Pantai Padma. Untuk tempat makan, ada beberapa rekomendasi kuliner di Legian, mulai dari Blue Skies, Pokoloko Restoran, James Restoran and Bar, Lemon Grass Thai Restoran, dan masih banyak lagi. Untuk pusat perbelanjaan, kawasan Legian tidak memiliki mall, hanya saja banyak toko-toko yang menawarkan aneka pernak-pernik khas Bali seperti sobat traveler lihat ini. Untuk hiburan malam, Legian terkenal dengan hiburan malamnya seperti Icon Bar dan Club, Sky Garden, Hard Rock Cafe, hingga Bounty Pub. Tapi sayangnya pada saat ini kita akan melewati Club, Sky Garden, VIP, Bounty. Beberapa klub tersebut masih direnovasi. Jadi sobat traveler akan melihat untuk Sky Garden dan VIP berdekatan dengan Monumen Bom Bali. Oke sobat traveler,
Semoga penjelasan saya ini bisa menjadi referensi untuk sobat traveler berlibur di Bali. Jika sobat traveler kurang jelas, sobat traveler bisa komen di channel saya ini dan saya akan membantu menjelaskannya. Jadi itulah cerita singkat tentang Legian Street ini, dan semoga sobat traveler menikmati apa yang sobat traveler lihat ini. Saya Jam Traveler Indonesia mengucapkan terima kasih selalu mampir di channel saya dan selalu support channel saya. Jika sobat traveler yang masih baru, silakan sobat traveler jika berkenan menekan subscribe dan lonceng agar sobat traveler bisa mendapat notifikasi terbaru dari channel saya. Semoga kalian semua sehat selalu dan semoga apa yang Anda mimpikan untuk berlibur di Bali bisa tercapai dengan cepat. Sampai jumpa, sampai ketemu di vlog terbaru saya.